Di sudut kecil teras rumah, hidup 4 sosok mungil yang penuh kehangatan. 3 anak kucing berbulu putih oranye lembut, dan induknya yang setia. Mereka tinggal sederhana di atas lantai keramik, dengan rumah dari kardus bekas yang disusun rapi. Tempat itu bukanlah istana, tapi penuh cinta dan perlindungan. Setiap pagi, ketiga anak kucing itu bermain riang, menjelajahi dunia kecil mereka yang dibatasi oleh dinding dan kardus. Mereka berkejaran, memanjat, dan sesekali terjatuh, namun selalu bang. Hari-hari berlalu dalam irama sederhana, namun tak pernah membosankan bagi keluarga kecil itu. Anak-anak kucing itu tumbuh perlahan, dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Setiap celah kardus, setiap aroma di udara, adalah petualangan baru bagi mereka. Si sulung, yang paling berani, sering menjadi pemimpin ekspedisi kecil, memanjat tepi kardus dan melompat turun seolah-olah ia menjelajahi pegunungan. Si tengah, lebih tenang, suka mengamati dari kejauhan sebelum bergabung. Sedangkan si bungsu, yang paling manja, selalu berusaha berada dekat induknya, mencari kehangatan dan rasa aman. Sang induk, meski tubuhnya kurus karena harus terus menyusui dan menjaga anak-anaknya, tak pernah mengeluh. Ia adalah simbol ketabahan, menggaruk tubuhnya hanya sebentar sebelum kembali siaga, memastikan tak ada bahaya mengintai. Setiap malam, ketika dunia mulai sunyi dan angin dingin menyelinap di antara dinding kardus, ia mengumpulkan anak-anaknya di pelukannya. Satu persatu mereka tidur, mengeong pelan sebelum akhirnya tenggelam dalam mimpi tentang dunia yang luas dan penuh cahaya. Mereka bukan hanya sekadar kucing, mereka adalah keluarga. Tanpa suara manusia, tanpa kata-kata, mereka berbicara dengan gerakan, tatapan, dan kehangatan tubuh. Kasih sayang mereka tak terlihat oleh banyak orang, namun nyata dan dalam. Pernah suatu hari, hujan turun dengan deras. Angin menyapu masuk ke sudut kecil tempat mereka tinggal. Kardus menjadi lembab, udara menjadi dingin. Tapi sang induk tak panik. Ia mengangkat anak-anaknya satu persatu, memindahkan mereka ke kardus yang lebih kering, menyelimuti mereka dengan tubuhnya sendiri, menahan dingin agar anak-anaknya tetap hangat. Saat itu, tak ada yang bisa lebih kuat dari cinta seorang ibu. Bahkan di tengah hujan dan badai, waktu terus berjalan. Suatu hari, mereka akan tumbuh dan mungkin berjalan ke dunia luar, mencari kehidupan mereka sendiri. Tapi kenangan tentang tempat ini, tentang rumah kardus, pelukan induk, dan suara mengeong penuh semang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti alur dongeng yang diam-diam ditulis oleh waktu. Matahari pagi menyinari sudut kecil mereka, menembus celah-celah kardus dan memantulkan cahaya hangat ke ubin tempat anak-anak kucing biasa tidur bertumpukan. Mereka mulai belajar lebih banyak, tentang dunia, tentang satu sama lain, dan tentang cara bertahan. Si sulung semakin sering keluar dari sarang, menjelajah lebih jauh keluar area kardus. Ia mulai mencoba memanjat kaki meja atau mengejar bayangan di lantai, seolah-olah sedang menantang takdir. Suatu hari ia menemukan seekor serangga kecil, dan dengan tatapan penuh takjub, ia mengejarnya ke seluruh sudut ruangan, membuat si bungsu ikut tertawa dengan suara mengeong kecil yang nyaring. Sang induk tetap menjadi pusat dari semuanya. Ia bukan hanya penjaga, tapi guru pertama mereka. Ia mengajari mereka cara membersihkan bulu, cara mencakar dengan lembut, bahkan cara membaca bahasa tubuh dunia sekitar. Kadang ia tampak lelah, duduk diam di keset tua sambil menatap jauh keluar jendela. Mungkin mengenang masa lalunya, atau mungkin membayangkan masa depan anak-anaknya. Namun, kehidupan tak selalu mudah bagi mereka. Ada hari-hari di mana makanan terlambat datang, saat hanya sisa nasi dingin atau tulang ikan kecil yang bisa ditemukan. Di hari-hari seperti itu, sang induk akan memakan paling sedikit, memastikan anak-anaknya cukup kenyang lebih dulu. Kasihnya tanpa syarat. Seperti doa diam yang tak pernah terucap, tapi terasa dalam setiap tindakan. Malam hari menjadi waktu paling hangat dan hening. Ketika semua bermain sudah selesai, dan suara dunia mulai mereda, keempatnya akan meringkuk dalam satu pelukan besar di dalam kardus. Nafas mereka berpadu, detak jantung mereka berdetak dalam irama yang sama. Kadang terdengar dengkuran kecil, kadang gerakan kaki dalam tidur, namun semuanya terasa damai. Mereka saling menyelimuti, menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Musim pun berganti perlahan. Bulu mereka tumbuh semakin lebat, mata mer. Beberapa minggu telah berlalu. Kini, kardus mereka sudah mulai lusuh, terkoyak di sana-sini oleh cakaran kecil penuh semangat. Tapi bagi mereka, itu bukan sekadar kardus, itu istana, tempat petualangan dan pelukan pertama. Setiap pagi, sinar mentari menjadi alarm alami. Ketiga anak kucing perlahan bangun, meregangkan tubuh mungil mereka, dan mulai berlarian, menabrak satu sama lain dalam kegembiraan yang polos.
Induk mereka hanya tersenyum dari kejauhan, dengan mata yang lelah tapi penuh cinta, melihat anak-anaknya tumbuh, satu hari demi satu hari. Kadang, seekor anak kucing akan tersandung atau mengeong bingung karena takut. Saat itulah induk mereka mendekat, menjilati kepala mereka dengan lembut. Seolah berkata, "Tak apa, ibu di sini." Di tengah dunia yang terus berubah, dengan suara kendaraan dan angin yang kadang keras, tempat kecil itu tetap tenang. Sebuah sudut yang tak terlihat oleh banyak orang, namun di dalamnya, tumbuh cinta paling tulus yang bisa dimiliki makhluk hidup. Dan disitulah mereka hidup, tumbuh, dan saling menjaga, satu keluarga kecil dalam rumah kardus sederhana.